hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih, Jo. Mantap. Ini jarang-jarang kita punya kesempatan untuk Masya Allah. selain tamunya dan topiknya, ini menjadi sesuatu yang sebenarnya nggak boleh dilupain, tapi kita suka nggak punya waktu untuk ngomongin ginian. Inilah kenapa hari ini tamu kita begitu istimewa. Dia datang dengan perspektif yang berbeda. Kita suruh dan kita sambut bersama untuk ngenalin diri dulu. Gimana? Ya. Apa kabar? Oke. Ya. Siap, kabar baik lah. Paling enggak sejak pasang 4 ring kan udah aman nih. Ya, dan kebetulan karena Liverpool menang kemarin, jadi muka aku masih senang kalau. Tapi masih kalah kan sama Spurs kemarin. Ya, itu kan karena namanya ketidakadilan itu terjadi di mana-mana. Enggak, ketidakadilan, kita bicara ketidakadilan. Makanya gue pakai baju hitam nih ya. Oh, lu kenapa nyambung ke situ? Iya, kan ketidakadilan tuh kan ya. Ya, contohnya aja ada orang-orang yang etikanya enggak benar tuh, biasanya. Om namanya dulu, Om. Iya. Ini namanya belum, lu udah main Spurs aja ini kayaknya. Nama Victor Rembet, profesi sehari-hari apa saja, tapi katanya masuk dalam kelompok agamawan, cuman rohaniawan bukan ya? Ya itulah apalah rohaniawan ya, pendeta Protestan gitu kan, walaupun dikatolikan oleh teman-teman Jesuit, diislamkan oleh teman-teman Queen gitu kan, jadi ya nggak jelas ini kan. Makan siang di Muhammadiyah gitu kan. Iya, makan malamnya di Persis gitu kan. Iya. Oh, Persis belum. Oh, belum pernah. Ya. Nggak ada di Jakarta soalnya, itu kan di Bandung. Ya. Nah, selain itu, lu sehari-hari ngapain? Sehari-hari sekarang ngurus urusan bencana karena itu passion kan. Passion lu bencana. Bencana dan urusan kemanusiaan karena humanitarian gitu ya. Ya, humanitarian tapi juga development, bagaimana orang bisa memperkuat ketangguhannya bangsa ini kan yang diperlukan itu kan. Ya bukan bangsa ini aja, karena konsep ketangguhan itu kan bukan cuma sekedar kita bicara dari sisi spiritual aja, tapi gimana juga regulasi pemerintah juga berpikir tentang itu. Yang akhir-akhir ini agak sedih juga bicara bencana, cuma respon gitu. Kalau lu tertarik sama bencana tuh karena lu orang yang bidangnya spiritual, lalu lu tertarik bencana, atau memang lu udah tertarik bencana sebelum lu, atau lu dari lahir spiritual jangan lu? Berat kali ini. Ya penting ini kan rohani awalnya kan awalnya itu kan waktu belajar kan kita lebih tertarik ke human rights. Iya, gimana pernikahan antar agama kok diatur sama negara gitu kan. Ya lu tahu lah. Ngerti Om. Perlu dibuka enggak masalahnya? Jangan. Gitu ya. Itu yang kayak gitu-gitu kan gimana misalnya kebebasan itu kemudian diatur sama negara. Katanya 6 agama, dulu 5 malah ya. Konghucu enggak boleh. Kan itu kan human right ya. Tetapi kemudian human right ini akhirnya kita pikir-pikir nih kok negara enggak maju-maju ya. Sampai akhirnya kebebasan itu kan sebenarnya kan kebebasan itu adalah hak ya. Perbedaan itu takdir kan. Yes. Nah, perbedaan ini kok langsung diatur sama negara, itu kan udah nggak benar. Nah, bahayanya kalau hal ini dilanjutkan di tengah bencana pun kita berbicara tentang ada kelompok masyarakat yang nggak kebagian. Hanya karena secara demografi mereka nggak masuk. Bantuan juga dipleset-plesetin hanya untuk kelompok ini, kelompok itu. Nah, jujur nih, pertama kali pertobatan ke bencana itu justru waktu sekolah di Inggris, di kota Birmingham itu, sebuah lembaga yang memanggil gue pertama kali karena itu markas besar di sana itu Islamic Relief. Jadi gue relawan Islamic Relief dulu. Pada saat itu lu udah menempuh pendidikan kerohanian Kristen? Sudah ya, tapi kan pas di Inggris kan gue lagi tulis itu, lagi bikin penelitiannya tentang itu Ikhwanul Muslimin dan di Indonesia PKS. Ini juga nih. Jadi kan begitu ya, gue kan nulis disertasi tentang PKS ya. PK belum ada S-nya. belum sejahtera. Jadi ya bicara politik Islam belajar. Jadi dulu tuh PKS tuh belum sejahtera. Belum, setelah sejahtera yang mungkin. Pas lu tulis langsung sejahtera dia kayaknya. Ya kan sampai 2004, tapi ya nggak apa-apa lah, itu kan pilihan orang. Tapi kalau hasil penelitian gue itu sebagai riset, memang dia partai Islam yang benar-benar Islam, yang lain bukan. Oh gitu. Termasuk yang lain-lain jualan Islam ini enggak. Ini nih yang capnya. Yang benar-benar secara ideologi dia. Menarik ya. Iya, secara ideologi itu halakah-halakahnya gitu kan. Sorry. Ngerti banget yo. Tunggu. Yang lu maksud
secara ideologi mereka dan yang lain bukan, itu dari perspektif apa bro maksudnya? Pertama, kaderisasinya memang Islam, dan itu kan merupakan perpaduan antara Ikhwanul Muslimin sama kelompok-kelompok Islam yang tertekan zaman Soeharto kan. Jadi betul-betul mereka berusaha memainkan ideologi Islam sebagai muamalah dalam politik. Yang lain kan, ya mohon maaf ya, partai-partai yang lain itu akhirnya ya udah pakai ininya aja, ideologinya aja Islam yang mana kita nggak jelas kan. Ya hampir sama malah dengan partai yang lain juga. Ya ada yang NU di sini, NU di sana, NU di sini. Muhammadiyah juga, Muhammadiyah di sini, Muhammadiyah. Ya akhirnya artinya dia pemegang identitas yang ada ideologi politiknya gitu loh. Iya. Dari segi kan istilahnya muamalahnya jelas gitu kan. Tapi ya itu kan hasil olah Muamalah riset. itu apa? Mohon maaf gua. Muamalah itu karya-karya yang bukan ibadah itu kan yang ke atas. Muamalah itu ya Jadi muamalah itu horizontal. ya pokoknya Ibadah bagaimana tuh vertikal kita gitu ya. jadi manfaat untuk Manusia. sesama Gua suka manusia. tuh. Ya. Karena gue juga gitu menurut gue harusnya gitu. Iya. Gue bukan Kristen. Iya. Tadi ngomong selalu udah jar. Udah nggak usah sebutin. Ya udah, Nanti tapi- orang kayak gini kayaknya kok mempublikasikan ateisme agnostik. Tapi nggak apa-apa, itu kan pilihan ya. Makanya buku gue terakhir itu kan yang gue terbitkan kan memang bicara tentang kebebasan beragama kan, Tapi keyakinan. dan sebenarnya kan harus direnggang dulu ketika kita bicara definisi. Ya gue ateis juga bukan gitu. Ya iya nggak apa-apa. Gitu. Mau jadi apapun kan nggak Iya, apa-apa. Iya. gitu. Tapi artinya lu ngelihat spiritualitas ini dari kacamata yang luas ya. Artinya kalau ngelihat HAM, kemudian tadi HAM-nya ngomong kalau dalam kondisi bencana, ketika HAM-nya tidak ditangani nanti masih ada kelas-kelasnya nih. Ada yang dominan, ada yang minor, ada yang apa segala macem. Artinya lu ngelihatnya bukan hanya spiritualitas kayak ya pakai kebaikan baju ini, itu kan ada banyak topengnya, sorry. Nah, Jahat iya. banget sih. Aduh, ya, kebaikan itu kan artinya apa namanya? Proselitisme itu kan terjadi di daerah bencana ya. Ya. Artinya gua kasih lu beras, lu pindah agama ya. Kan bisa jadi kayak gitu kan. Iya. Tetapi karena lu beda sama gua nggak kasih bantuan ya, kan bisa dua ekstrem ini kan terjadi. Nah, akhirnya ya dengan kondisi seperti itu ya kita harus berpikir gimana nih yang Indonesia rawan bencana ini harus bisa betul-betul ideologinya kemanusiaan ya. Mari kita buat agama baru kata Sumartana gitu kan. Agama kemanusiaan. Iya. Itu kata Sumartana yang bukunya gue tulis itu kan dari Nggak, kata lu juga nggak apa-apa. Hah? Emang kita bikin aja yuk Apa itu? agama baru. Ya itu katanya. Dan tapi kan kita kadang-kadang ini statement gue yang suka dikutip sama orang. Kadang-kadang agama kita sama, iman kita lain. Betul. Tetapi Betul. iman kita bisa sama, agama kita lain. Ya. Jadi seperti itu, artinya aspek-aspek ini makin lama makin hidup di tengah masyarakat, dan akhirnya salah satu ya keluaran dari itulah, kita nggak usah ngomong outcome kayak project banget ya. Keluaran dari itu kan akhirnya gue bikin tahun 2008 tuh kelompok Humanitarian Forum Indonesia itu adalah berbasis interfaith. Bayangin yang dulunya Papua melarang misalnya ada lembaga-lembaga Kristen untuk masuk. Sejak itu kita masuk tahun 2007 kan, waktu monitoring gue bawalah staf gue yang berjilbab ke sana. Ini siapa? Orang Islam. Orang Islam ada yang baik? Ada dong. Sementara juga waktu di Mentawai kita juga ajak orang Mentawai kan. Relawan tuh ya. Ya Mentawai itu kan Kristen banget dan punya subsistem yang sangat tertekan dengan kelompok Minang sebagai kelompok dominan. gua nggak bilang mayoritas minoritas, tapi kelompok yang betul-betul menguasai hegemonik ya. Nah akhirnya mereka selalu melihat Islam itu sebagai ancaman, tapi ketika ada lembaga-lembaga Islam masuk ke sana dengan tulus dengan isu kemanusiaan, ternyata bisa juga bangun tempat untuk pertemuan yang akhirnya mereka pakai juga untuk rumah ibadah ya. Yang bangun malah orang Islam kan. Nah yang kayak gini-gini kan pertemanan seperti inilah. Dan yang kasus yang paling menarik waktu di Merapi, kebanyakan penyintasnya, survivornya itu kan orang-orang NU ya. Karena daerah itu kan Nadlin semua. Terus tempat yang paling dekat sama itu apa? Ya gereja Katolik. Kita taruhlah di tempatnya gereja Katolik. Yang melayani karena gereja Katoliknya di sana kurang begitu kuat, yang melayani lembaga Protestan, Yakum gitu. Tapi kemudian berasnya dari mana? Kita minta telepon dompet duafa. Terus
Siraman rohaninya siapa? Ya kita panggil ustadz Nadli NU. Waktu itu ada kelompok-kelompok pokoknya front kacau itu, wah ini kristenisasi. Yang jaga siapa bro? Kokam, teman-teman Muhammadiyah. Nah kan artinya itu aja sudah sesuatu yang dalam kebencanaan tuh saling bantu membantu, dan dalam segala hal rasanya harus kayak gitu ya. Dan konkret tuh ya, artinya dalam konteks kebencanaan kebersamaan beragama itu akan memperkuat survivalnya juga ya. Iya, jadi ngeliat manusia sebagaimana manusia, bukan sebagai objek. Gue mau kristenisasi kayak islamisasi kayak atau hinduisasi kayak atau enggak lah. Dan dia menurut gue sih gini, gue ngaku aja ya sama lu ya. Gue punya ide ngundang lo, terus gue bilang sama Jojo waktu itu karena menurut gue orang yang bisa gue sekalian share kecemasan gue gitu, personal. Orang yang bisa menerima pandangan spiritualitas kayak gue itu cuma lu. Luar biasa. Tersanjung bro. Enggak, beneran. Karena menurut gue, lu mau komentar apa enggak terserah gitu. Ya, gue tunggu dulu. Agama itu yang ada sekarang, yang dimaknai banyak orang, menurut gue sih ngabur ya gitu. Artinya perspektifnya kan banyak kan ngelihat bahwa lo keamalan dan habis itu akhirat tuh apa gitu. Insentifnya begitu gitu. Termasuk apa yang dulunya gue dibesarkan kan, Kristiani gitu. Menurut gue kan ngawur itu. Lu buat apa lu berorientasi begitu? Lu orientasinya harusnya lu karya lu ketika lu hidup dong gitu. Nah, kebetulan sekarang zaman internet kan banyak ya gitu. Dan gue melakukan penggalian mandiri gitu atas teks yang ada, teks kanon di Kristen gitu kan. Temuan gue adalah Yesus nggak pernah, lu koreksi gue kalau gue salah. Pasti nggak pernah ngomong. Pasti dong, wajib bro. Nggak pernah ngomong sembahlah aku. Dia ngomong follow me, gitu. Nah, lantas gue ngeliat, jadi sebenarnya artinya apa dong? Lu hidup dalam tradisi Kristiani itu artinya harusnya esensinya apa gitu? Apakah penyembahan yang lantas ini, atau follow dia dan mengikuti hidupnya dia yang memang harusnya hidupnya kayak gitu gitu? Kan dulu waktu dia turun, dia juga marah-marah kan sama Farisi. Tausiah udah. Dia marah-marah sama Farisi kan. Gue curiga dia kalau turun sekarang gereja dibubarin sama dia bro. Gitu. Ya kayak gitulah. Maksudnya, tapi itu satu hal yang gue juga belajar dari Om Fik. Artinya gue inget banget nih. Dia kan selalu gue anggap guru gue. Iya. Gue bilang Om Fik, dia walaupun pendeta, gue ngaji, cuman tetap aja guru gue gitu. Karena ilmunya, dia bilang, Jo, lu tahu nggak? Dulu nggak ada tuh gereja kayak gitu. Itu dia. Muter tuh. Gitu. Iya, itu lo yang ngomong tuh Om Fik. Artinya gue ngeliat bahwa nilai yang Om Fik ajarin itu adalah nilai di mana lu tuh harus guyup gitu. Dalam ya kalau dalam konteks bencana atau dalam konteks sosial, keguyupan dan bukan formalitas yang kaku gitu. Di situlah kan tercipta kalibrasi imannya kan. Justru kalau aku kan termasuk ya udah diracuni dengan cara berpikir postkolonial ya. Postkolonial itulah kita lihat gereja pun sudah dikolonisasi oleh berbagai macam. Ini bukan sekedar Belanda di mau menjajah Indonesia sampai menjadikan kolonisasi Kristen, gagasan. Ya. Tapi kalau contoh sederhana aja, siapa yang merusak Kristen itu kan? Ya Kaisar Konstantin itu abad kelima kan. Jadi gereja kayak gitu. Lalu kemudian Natal siapa yang buat, Paskah siapa yang buat itu. Jadi kolonisasi Barat, sementara gereja yang sekarang kita lakukan ini gereja Barat, gereja Timur kita nggak ngikutin. Padahal gereja Timur juga ada, ya kalau ngeliat sejarah. Ethiopia gitu ya. Enggak, ada yang terbuang itu namanya Nestorius. Oke. Nestorius itu dibuang oleh gereja hanya karena satu hal. Dia percaya Yesus itu Maria itu bukan ibu Tuhan. Tapi Maria itu ibunya Kristus, kan beda kan? Jadi Maria bukan perempuan suci-suci amat, yang namanya perempuan. Nah, jadi tapi dia dibuang. Akhirnya jadilah, correct me if I'm wrong, tapi Nestorianisme inilah yang menjadi Warakaf bin Naufal itu pamannya Nabi. Itu dia jadi pendeta gereja itu. Jadi sebetulnya dekat dengan Islam kalau misalnya dengan gereja Timur.
Tapi gereja barat yang kemudian mendominasi gara-gara Konstantin ini, dan terus panjang umur ditambah dengan perang salib, dengan apa itu kan akhirnya menambahkan beban. Nah, itu kita terkolonisasi. Jadi kita harus ada triumphalism ya. Kristen mesti ngalahin Islam nih. Nah, Islam yang sakit hati juga, gue mesti ngalahin Kristen juga. Nah, akhirnya kayak gitu. Akhirnya berkembang ke semua nih keributan-keributan yang tidak pernah diselesaikan, dan akhirnya selalu merasa lebih menang, lebih bagus kan. Sampai Israel Palestina pun dilihatnya dari situ kan, dikotominya dari sudut gitu. itu. Which is stupid. Karena harusnya kita kan transcend beyond that gitu. Iya. Cuman kan gitu kan ya. Kalau ini semua dipolitisir kan. Israel tuh jelek. Jelek. Tapi gue pernah datang ke sana, dibiayai oleh pemerintah Israel untuk people to people lah. Namanya jelek tapi tidak perlu kita musuhin kan? Kan kita ngomong apa adanya. Nah, jadi waktu mereka biayain pun nggak ada tekan kontrak bahwa gue akan bela Israel mati-matian. Justru ketika ini ya duta besar Palestina Zuhair itu pertama kali 3 bulan datang ke sini, gue undang khotbah bareng-bareng gue jadi Natal kan. Nah itu tetapi kemudian waktu ada serangan Israel yang kemarin itu, yang akhirnya ada tokoh-tokoh umat beragama ya mengutuk atau memprihatinkan, ya gue terlibat lah. Dan itu nggak ada hitungannya. Kemudian Israel, gue tetap baik sama orang Israel. Ya jangan gara-gara sorry ya Piala Dunia pun dibatalin gara-gara Israel. Kan itu udah nggak bener itu kan. Ya sorry nih. Memang. Walaupun gue sekarang agak beringsut ke dia gara-gara yang satunya udah nggak etis juga. Cuma artinya yang kayak gini-gini kan, perdamaian itu kan tidak perlu karena kita musuhan. Betul. Perdamaian itu bisa mengatakan lu jelek, betul, lu nggak terima masa bodoh. Ya, tapi kalau lu baik, ya gua akan apresiasi. Gitu aja kan, sederhana. Iya sederhana kan. Artinya lu melihat orang ataupun lembaga, institusi apapun kan, akhirnya yang berbicara adalah karya mereka kayak gimana kan? Iya. Ya kalau pinjem Muhammadiyah nih, sorry nih. Pas Tabikul Khairot kan kita kan. Iya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu kan. Gitu. Jadi ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ini Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh melakukan sesuatu, dia kan ngelihat tipologi Kristen kok begini kan, tiga tungku kan. Rumah ibadah, sekolah, rumah sakit. Dia lakukan itu, dan ternyata itu aspek kembali tadi. Muamalahnya Muhammadiyah itu surat Al-Maun itu benar-benar diterapkan, dan jangan salah, waktu dia pertama kali lakukan itu, dia melakukan ambil dokter-dokter Kristen untuk rumah sakitnya. Kemudian juga mengadakan sekolah barat itu. Langsung langgarnya dia dibakar karena dipikir dia kafir. Nah, ini kan salah itu kan itu cerita gitu kan. Nah, jadi kalau Kristen pun gue berbeda pun sekarang kadang lu udah nggak bener nih kan. Ya Protestan kayak gue juga kan Protestan susah kan. Oke, gue tambahin ya. Nggak usah ditambah-tambahin lah. Protestan susah nih apa nih Om? Ntar dulu, Protestan susah nih nggak ada temen gitu atau dibilang ya, makanya gue gitu. pendeta luar biasa karena biasa di luar kan. Intinya gini, dia pendeta atau jemaat yang kayak gue itu nggak laku. Kesepian lah. Undangan khotbahnya dikit. Iya. Iya kan? Ya tapi kan branding pendeta itu perlu di tengah bangsa ini yang lagi kayak curiga lo Islam sih Om. Betul. Ya. Karena Islam makin asing kan Islam makin akhir zaman makin asing. Islam anonim tapi kan gue tetap ngaku Kristen, nggak apa-apa dong. Itu indahnya gitu kan. Betul. Iya. Gue ngaku pendeta karena branding pendeta itu perlu gitu loh. Tunggu, gue tambahin. Gue harus ngomong tambahin dulu nih buat yang dengerin biar nggak bingung. Nah, buat yang dengerin ya dari tadi semuanya, semoga kebayang buat kalian frekuensi kita itu di mana, gitu. Jadi perbedaan adalah sesuatu yang biasa saja, itu hidup gitu. Dan kita memandang agama itu di aras imannya, spiritualitas gitu. Jadi bukan hanya dibicara pengakuan, syahadat atau apapun itu, enggak gitu. Nah, terus bicaranya juga bebas, gitu. Nah, kita tahan ya frekuensinya kita tahan di situ. Buat teman-teman juga biar paham bahwa itu yang kita mau jaga gitu. Yang gue mau tukik adalah sebenarnya ngomong. Kalau lu ntar mau muter lagi ke yang lain dulu nggak apa-apa. Tapi ini sebenarnya sekalian topik hari ini. Spiritualitas memandang urusan keadilan iklim tuh harusnya gimana gitu. Ini berat nih. Ini. Kan nggak adil soalnya gitu. Ya
Gimana? Kita bicara keadilan itu kan itu nilai yang sebetulnya dari kecil udah diajarkan kan. Melihat segala sesuatunya kan kita harus diajarkan. Makanya ketika gua melihat Yesus itu sebagai tokoh utama ya. Savior. Sampai sekarang gua masih bilang Tuhan kan. Ini bukan persoalan sih, tapi ini iman gua masih Yesus itu Tuhan gitu kan. Bukan perkara siri. Tapi kemudian bicara tentang karya-karya kebaikan dia itu, kabar baik itu ya. Yang disebutkan Injil itu. Yes. Itu salah satunya adalah bicara keadilan. Nah, Jadi kita mulai dari keadilan dulu ya, Betul. sebelum masuk ke iklim ya. Yang Yesus lakukan itu kan keadilan. iya. Jadi ketika kita ya sama lah Nabi Muhammad semua ketika pemula-pemula agama itu bicara keadilan kan. Nah, Yesus itu lahir ketika kabar baik itu, Injil itu bukan cuma sekedar mengkristenkan orang, tapi menghadirkan keadilan. Di tengah sederhana nih. Tadi kan ngomong apa sih yang dia lakuin? Yang menarik waktu dia ngomong salah satu cerita dia tentang keadilan itu justru dia bandingkan antara seorang Yahudi yang pemimpin agama, terus ahli Taurat, terus orang Samaria. Ya. The Good Samaritan itu The Good adalah Samaritan. cerita bukan kemanusiaan, itu cerita keadilan. Cerita keadilan. Karena waktu itu orang Samaria itu sama seperti orang Yahudi itu melihat seperti kita misalnya di Amerika ini konteksnya yang homogen gitu. Ngeliat orang Samaria itu sama seperti orang white American ngeliat orang Islam Arab. Selalu Jadi jelek. mereka tuh kelompok yang lian. Iya, Ya. lian. Pokoknya jelek aja. Nggak mau dimanapun cara Ya, ibadahnya apa. Walaupun kulturnya hampir sama. Tapi waktu dia tanya siapakah sesamaku manusia, itu pertanyaan sederhana. Siapakah sesamaku manusia? Terus yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan adalah cerita ada kisah seorang di gini-gini di Samaria itu ya. Terus dirampok. Orang pemimpin agama Yahudi Malah nyebrang. lewat. Ahli Taurat lewat lagi. Orang Samaria yang itu malah Yang dia nolong. nolong. Itu kan. Terus kisah kambing dan domba nih di akhir zaman nih. Kita bicara keadilan ya. Kambing dan domba itu kan menarik sekali loh. Kambing dan domba bedanya apa? Siapakah katakan dia, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka gitu. Terus dia lihat sama yang kambing, dia lihat sama yang domba kan ilustrasinya. Ketika kamu memberi perhatian kepada orang yang kecil, istilah kecil aja kan dalam isu keadilan itu udah beda ya. Iya. Ya. Unto the least of this, bahasa itunya least. Iya. Least itu artinya Least. yang terbuang gitu. Betul. Itu isu keadilan kan. Artinya kapan aku membantu? Waktu kamu membantu orang-orang kecil. Yang kurang. Kapan aku melihat kamu lapar? Kapan aku melihat kamu haus? Kapan? Yesus bilang, gue. Jadi waktu kita membantu orang itu, keadilan itu bukan keadilan dengan orang duafa, gitu. Bukan siapa? Yesus itu adalah orang duafa itu. Nah, kalau kita melihat Tuhan itu sebagai korban dari ketidakadilan, termasuk iklim, bayangin nggak orang-orang itu adalah representasi ketika nanti kita bicara akhir zaman. Walaupun gue percaya life, I believe in life before death gitu kan, bukan Yes. life after Yes. death ya. Itu orang-orang yang terkena ketidakadilan itu adalah gambar-gambar Yesus kecil itu. Ada Kalau wajah kita mau Tuhan melayani gitu ya. Tuhan, itu melayani orang-orang ini yang tidak adil, yang diperlakukan tidak adil, yang gara-gara perubahan iklim lebih banyak sakit-sakitan. Kan sederhana. Kita bilang perubahan, wah hutan, wah apa segala macam, pokoknya es mencair. Ntar dulu. Prevalensi malaria orang miskin yang paling, orang kecil yang paling kena, ya kan? Banjir, Rob. dari semua data banjir itu yang tidak bisa beradaptasi adalah orang-orang the least of this. Mungkin kita harus membaca Matius 25 itu yang tadi bicara tentang aku haus, aku lapar, aku dalam penjara, aku tidak punya pakaian. Itu dari orang-orang yang terkena dampak iklim ini. Dampaknya. Karena mereka nggak bisa buat apa-apa kan. Harus ada yang menolong. Nah, menolongnya ini siapa? Orang-orang yang diberikan berkat untuk bisa memperkuat mereka, dan kemudian keadilan iklim itu seperti itu. Jadi nggak usah ngomong iklim yang gede-gede lah, ngomong iklim sebagai korban. Iya. bahasanya. Korbannya itu ya, korban. Kita lihat manusia menjadi dampak perubahan iklim. Kalau kita bicara cuma ya tanam pohon, tanam apa, tanam ini itu, kemudian kebakaran hutan lah. Loh, kalau banjir siapa yang paling terdampak? Iya. Kalau rob siapa yang paling terdampak? Artinya bukan berarti tanam pohon jelek ya, tapi Enggak, ya.
not enough. Ini kan kalau yang gue tangkep ada pesannya spirit of fighting-nya gitu, atau spirit keadilan to pada fight esensi. for the small one gitu. Ya, esensi keadilan kan adalah lu bisa meletakkan resources yang lu punya berbagi dengan yang tidak bisa Yang tidak mengaksesnya. bisa mengakses, Gitu kan? iya. Ya. Ya. Kalau tanpa berbagi resources itu nggak adil. Betul. Lu dikasih segini, mestinya lu bisa dikasih kesempatan gitu kan. Tapi ini kan Iya. itu aja keadilan sederhana sih. Hmm. Kalau misalnya gue bicara tentang keadilan sekarang misalnya, sederhana aja lah. Gue misalnya dikasih sesuatu akses oleh pemerintah BPJS gitu ya. Ini kan kita bicara BPJS karena gue salah satu ini Beneficiaries. Gue kayak gini kan. Lalu kemudian kita dengan mudahnya bilang, wah semua orang harusnya begini, universal coverage ya. Wah namanya. Tetapi kemudian ketika kita tidak memberi akses kepada orang-orang yang sebetulnya lebih membutuhkan dari kita, siapa elu gitu loh. Keadilan itu akhirnya hanya orang-orang yang bisa membeli asuransi yang mahal. Nah, gue senang ada dokter gue ini bukan promosi ya. Dokter gue ini memperlakukan penerima BPJS ataupun tidak, itu kan sederhana ya. Atau asuransi yang berbayar itu sama. Nah, itu adil dokter itu. Itu sederhana aja. Padahal kan lu ngeliat, ini yang cuan lebih banyak gue layani lebih baik. Yang ini ya kan gitu, itu sederhana artinya. Keadilan itu perlakuan gue dapat banyak, gue akan lebih baik. Gue dapat terbatas itu karena BPJS, gue dilakukan secara Tetap yang baik. terbaik. Atau juga ada mungkin sisi lainnya adalah bagi kita yang diperlengkapi dengan resources yang mungkin lebih, ya jangan mengambil hak yang kurang dong gitu ya. Gue suka merasa terganggu dengan orang yang beli bensin bersubsidi contohnya gitu. Tapi mobilnya keren-keren. Iya. Maksud lo apa? Nggak adil tuh. Tapi Om Fik, ini kan kondisi dunia itu memang dari awal tidak adil. Artinya kita hidup di masa revolusi industri, sana udah mulai, sini masih pakai sapi gitu kan. Karena nggak mungkin startnya barengan kan? Startnya nggak mungkin barengan. Maksud gue, Ini Friedman banget ya. maksud gue gimana caranya kita ngejar itu gitu dalam konteks ke spiritualitas gitu. Karena kita nih orang timur spiritualitas lebih maju dibanding sana. Tapi kalau urusan juga jangan lu paling jangan maksud lu zaman di sono masih kegelapan semua banget. Orientasi mungkin. Iya, sini- Iya, sorry. Sini kan gila, Candi Borobudur udah bangun gede banget ya kan. Cuma maksud gue kayak apa yang kemudian kita sebagai orang-orang timur yang kalau menurut riset terbaru kita orang yang paling positif kan. Kayak sakit ya alhamdulillah nggak mati. Artinya, pokoknya positif banget gitulah. Ini ngelihatnya dalam kacamata keadilan apa gitu. Khususnya dari konteks spiritualitas dan perubahan iklim tadi. Itu kan ini loh, ini kita bicara nih antara positif atau fatalistis. Kita akhirnya udah nyerah, ini biarkan kehendak Tuhan gitu kan. Itu fatalitas tuh. Iya, pokoknya ya, dan hal yang seperti ini kan sebenarnya perlu diajarkan ke umat kebanyakan bahwa kita itu contoh penguasa itu harus tidak bisa langsung kemudian dia kasih BLT selesai kan. Betul. Iya kan? BLT selesai, alhamdulillah, wah Dapat puji Tuhan, pemerintah gua baik segala macam. Tapi apakah dia sudah melakukan tugas-tugasnya yang benar sesuai misalnya contoh sederhana, silpa itu mestinya kan dikasih ke masyarakat. Tapi silpa kerap masuknya ke BUMD gitu kan. Sisa lebih penggunaan anggaran itu kan mestinya yang kayak gitu-gitu kan bukan berarti itu keberhasilan, itu adalah ketidakbaikan dalam manajemen keuangan. Anggarannya dibikinnya 10 sementara cuma bisa penyerapan 7 kan, 3 ini buat tabungan. Tabungannya buat apa? Ternyata diambil oleh pemerintah juga, padahal itu mesti dikembalikan ke rakyat. Itu sederhana lah. Sederhana tapi dalam Om. Nah, ini itu kan artinya dari ya, sisi kita sebagai orang beriman, beragama, orang timur apa segala macem, ngelihatnya nggak bisa cuman aja setelah dapat BLT, tapi lu ngelihat dulu apa sih root problemnya gitu. Udah dijawab apa belum? Kalau belum, you fight. Itu bagian dari keadilan gitu gak sih? Masa root problem nih. Root Iya. causesnya. Orang program soalnya saya harusnya jawabnya ada LFA-nya. Ini udah masuk monitoring mil gitu ya. Ya, iya setuju bro. Karena kalau kita bicara kayak gitu kan, keadilan itu adalah sebenarnya ada duty bearer yang harusnya melakukan tugasnya kan. Dalam konteks itu duty bearer siapa? Pemerintah kan. Nah, tetapi pemerintah itu juga
harus didampingi oleh orang-orang yang benar. Bukan konsultan-konsultan pencari duit. Wah, gitu ini kan. sindirannya berat nih, Jar. Ya kan banyak kali konsultan ini kan. Ya. 10 tahun bertengger ya, pokoknya nggak beres-beres lah pokoknya ya. Lalu belum lagi TA ini kan tenaga ahli gitu kan. Tenaga ahli. Ya akhirnya untuk melanggengkan dia selama itu makanya ada teriakan 3 periode segala macam kan. Sekarang mau 7 turunan bukan 3 periode lagi. Beda nih. Waktu itu gue denger Novik sempet di Kemenak katanya ditawarin TA gitu nggak? Enggak lah. Enggak, wamen. Oh ini kalau ini bukan wamen lah Masya Jadi siapa Allah. tahu ya kan nolak atau gimana gitu ada. Enggak gue siapa gue. Tapi balik lagi itu ya ketika kita bicara tentang apa isu keadilan lalu kemudian kalau kita agak terganggu kalau kita bicara timur barat gitu kan ya Novi nggak ngerasa itu ada timpangan ya antara timur dan barat dalam konteks industrialisasi? Kan konteks industrialisasi memaksa orang-orang zaman itu. Ini sorry nih Weber bilang protestanetik ya. Kerakusan itu terjadi karena begitu mudahnya mendapatkan keuntungan. Tetapi tetap ada korban-korbannya itu kan kalau kita bicara nih ya. Revolusi industri itu kan memang membuat dunia barat seakan-akan maju lebih cepat. Tapi di Inggris ada banyak kasus anak-anak tertinggalkan di rumah. Lalu kemudian bicara kemudian juga buruh perempuan juga tidak dibayar sebagaimana mestinya. Kan ada banyak. Dikala di timur masih damai-damai aja nih urusan. Iya, jadi kan revolusi industri itu bukan sesuatu. Tapi ya etika protestan yang ditulis sama Weber itu memang jadi ada kerakusan protestanisme ya. Ya. Artinya dari kerakusan ini emisi kalau ngomongin emisi ya. Mulai di situ pokoknya segala sesuatu dan bahkan itu kemudian berkelindan dengan teologi-teologi yang benar-benar merusak kan. Teologi kemakmuran atau developmentalism itu kan ekstraktif ya karu-karuan. Sampai si salah satu menteri dalam negerinya apa sih namanya menteri dalam negeri itu Secretary of bukan Secretary of kalau salah Internal Affair. Ya. Iya benar Internal Affair. Home Affair. Home Affair. Negara mana? Di Amerika itu pernah mengatakan marilah kita potong pohon sebanyak-banyaknya karena kedatangan Yesus kedua kali sudah dekat. Potong semua. Jadi semua industrialisasi kan dia jadi ngelihat masa depan itu dengan cara yang seperti itu. Pokoknya sekarang dulu nih kita habis-habisin aja semua resources kan itu bahaya kan? Ya dan gue nggak suka ya. Apokaliptik gitu loh cara berpikirnya. Ini gue bahasa teologi semua. Iya itu pentingnya. Bukan cuma apokaliptik menurut gue itu mereka sengaja mendistorsi kan. Sebenarnya mereka mau dapet duit doang. Ya iya. Gitu. Siapa sih yang tidak menjual agama untuk duit? Nah itu. Sorry. Itu. Mungkin gue juga ya. Nah maksud gue. Nah ini ntar jadi itu lu tau nggak lo ya kan ada thumbnail tuh kalau di itu thumbnail kita judulnya itu. Siapa yang tidak menjual? Ya nggak mau duit. Maksud gue Om. Ini kan sekarang. Nih gue ntar gue dicabut Sekarang kan kita lagi dalam masa di mana ada climate change, ada global crisis, triple planetary crisis, dan ada pesta demokrasi tentunya kan, politik dan segala macam. Pasti isu-isu agama akan naik gitu kan. Kemarin kita dengar ada satu organisasi besar, gue nggak berani nyebut namanya, tadi dulu nyebut soalnya. Misalkan dapat konsesi sawit gitu kan. Nah artinya gue pingin tahu perspektif lu. Agama masih laku nggak dalam konteks kebenaran, keadilan in terms of fighting for climate change? Nah, kalau misalnya bicara seperti itu, tinggal ijtihadnya gimana kan? Kita bicara agama kan niatan baik kita, ijtihad kita kesungguh-sungguhannya itu dikasih akses untuk resources. Lu mau bikin buat apa? Untuk dalam tanda kutip hanya menimbun lumbung lu supaya semakin gede, semakin banyak gedung-gedung rumah-rumah ibadah, semakin juga mungkin pimpinannya bisa berkelas, atau memang resources ini kemudian dipakai. Itu nggak salah kok, mendapat resources itu nggak salah. Ya, itunya nggak salah. Tetapi penggunaan resourcesnya itu, coba lu lihat umat lu kayak atau umat di luar di sekitar lu, periferi lu, lalu kemudian lihat juga yang berbeda yang mungkin jadi korban. Ya kayak tadi kembali lagi ya. Kalau misalnya onto the list of this ini, siapa orang-orang yang paling terhina dan kecil di sekitar kita? Terpikirkan nggak itu?
bukan cuma jadi lumbung suara ketika pilpres doang atau pileg atau apa whatever lah. Tapi ini kan mendapat akses itu alhamdulillah, puji Tuhan. Dimanapun rasanya pemerintah dimanapun, bukan cuma di daerah yang Muslim ya, di daerah yang Kristen, Protestan, Katolik itu pasti pemerintah akan kasih lewat jalur-jalur itu kan. Ya lo nggak usah tahu, BTS kemarin kan banyak juga masuk ke gereja kemana gitu kan. Itu kan ya itu kan karena memang itu ya pakailah itu kalau memang mau dipertanggungjawabkan. Misalnya saya dapat 1 miliar nih dari kasus korupsi BTS misalnya, tapi saya ini salurkan ke masyarakat loh. Ada buktinya gini-gini. Bebas orang itu. Iya, bisa melakukan apa aja deh, terserah lu deh. Bebas. Tapi kalau kemudian tidak bisa bertanggung, kemana duitnya ini? Ya udah, mati angin di situ. Artinya orang yang memberi itu mau kok itu hasil korupsi kayak itu urusan dia sendiri ya. Atau memang betul-betul dana APBN atau dana apa namanya DAK, dana alokasi khusus atau apapun itu kepada organisasi agama, fine aja. Kalaupun itu diterima dari hasil korupsi, tapi si pemimpin ini harus bisa memikirkan kepada siapa kan itu. The list-nya tadi itu. The list-nya itu. Jadi, jadi nggak kan orang juga nggak tanya ini hasil korupsi bukan. Dan si pemimpin kadang-kadang si pemimpin umat beragama juga nggak ngerti bahwa itu hasil korupsi apa enggak kan? Iya kan? Nanti waktu setelah dimasukin Kejaksaan Agung, KPK, oh ini hasil korupsi, buru-buru dia balikin. Berarti selama ini dia akan salurkan kepada yang benar kan. Kalau disalurkan benar aman, dibilang saya udah kasih ke ini boleh nih, uang 1 miliar ini gue udah kasih ke semua nih ada buktinya pertanian di sini di desa ini bertumbuh dengan baik, dulunya susah airnya, udah bikin irigasi, kemudian juga jelas kesehatan. Tuh. Jelas, lu mau tangkap gue tangkap, kan banyak kan gitu silakan. Sebagai seorang tokoh agama silakan tangkap gue. Memang gue terima dana korupsi, tapi kan gue nggak tahu untuk apa. Tapi kalau untuk membeli pengaruh gue supaya dia menang, that's another point. Yang ngeri sekarang Om, ini gue dengar dari teman-teman di Jawa Barat ya, masjid yang sudah sering diomongin itu kan Al-Jabar or apa itu dibangun megah, sedemikian megah yang sekarang akhirnya kolam buat anak-anak kecil berenang itu dibangun di daerah yang remote, dibangun untuk membuka akses gitu. Kalau tadi Om Fik bilang mungkin si pejabatnya bisa ngomong, duit gue pakai buat bikin masjid nih gitu. Cuman kan ini masjidnya bermegah-megahan kan. Artinya ya orang miskin dikasih makan sama suruh bangun masjidnya milih makan dong gitu kan. Nah ini kan artinya yang pesan yang gue tangkap dari Om Fik adalah berani nggak kita untuk bilang agama ini bukan untuk bermegah-megahan gitu. Artinya lihat yang prioritas yang mana. Mungkin bantuin petani dengan saprodinya itu kurang megah, tapi itu lebih bermanfaat gitu. Lebih menyasar the list-nya gitu kan. Jadi bandingin yang bangun masjid gede tapi betul. At the end of the day dia buka akses. Sekarang warung-warung makin ya makin rusak lah. Hutannya makin rusak. Keadilan kan equity kan. Equity gitu kan. Bukan equality gitu. Jadi ketepat sasaranan apa ya bahasa Indonesianya? Ketepat sasaranan, ketepat gunaan gitu-gitu. Jadi dan gue seneng sih lu ngomong the least unto this itu. Balik lagi ya, gue merefleksi ke teks yang gue baca dan gue minta maaf sama lu juga karena gue nggak paham, gue nggak baca Al-Quran gitu. Jangan juga. Jangan masuk Gue masih berusaha. Gue masih berusaha menjaga lu. Gue pindahin server aja. Gue suka kadang sebel gitu orang, gue mau berbuat baik tapi nyarinya susah. Bro, Yesus tuh kan berbuat baik dulu di Yudea dulu, terus ke Galilea, terus ke Samaria. Artinya maknanya apa? Di sekeliling lu tuh banyak sebenarnya gitu kan. Ngapain lu harus nyari-nyari, harus kemana dulu? Enggak, lu berbuat apa deh yang di domain yang lu bisa pengaruhi gitu ya. Nah, terus tadi kita udah ngomong tentang bagaimana kita mesti adil terhadap orang-orang yang terdampak perubahan iklim. Gue mau nanya satu hal. Menurut lu, kita balik ya. Kan ketegangan negosiasi iklim itu dari dulu tuh kan cuma satu. Negara berkembang bilang, kalian udah maju duluan. Kalian dong, yang ini yang banyak keluar duit, yang apa. Terus yang negara berkembang, negara maju bilang, enggak dong, harus semua orang kiamatnya barengan dan seterusnya dan sebagainya dalam berbagai variasi dan versi. Ya. Dari perspektif spiritualitas dan keadilan. Orang-orang yang merasakan dampaknya masih berat nih.
Adil nggak kalau mereka disuruh berubah bareng-bareng sekarang, sedangkan hidupnya masih susah. padahal hidupnya masih susah. Ya, ini kan kita masuk dalam isu blame game ya. Mm-mm. Nah, Semua saling menyalahkan. Betul. Karena kita punya mentalitas yang sebetulnya kita mestinya sudah masuk ke isu lagi-lagi postkolonial gue cara berpikirnya. Mestinya kan kita sudah berpikir bahwa kita sudah merdeka. Sebetulnya sorry kita merdeka ya. apa nih, Om? Merdeka mengambil keputusan, mengambil artinya keadilan di situ kan. Nah, suka atau nggak suka, gue tetap kagum dengan cara Soekarno membaca rakyatnya seperti Marhain itu ya. Oke. Nah, Tunggu, lu mesti unpack dulu nih kalau ada yang nggak ngerti. Itu Iya. kan dulu. Iya. Kayak Marhen tuh Kan apa? anak muda yang nonton. tapi Marhain itu ketika Soekarno ketemu sama petani, lalu petani itu dia bisa bilang, dari apa yang saya punyai, sumber daya yang saya punyai, saya harus mandiri, saya bisa menghidupi keluarga dan saya bisa menghidupi masyarakat, dan ini bagian dari sawah ini merupakan. Soekarno kan kaget kan, kok ada orang kayak gini. Mm-mm. Bayangkan dari cara berpikir dia yang Marxis itu bisa pindah ke Marhainis itu kan kiri tetap, tapi kiri yang Indonesia, yang oleh Orde Baru kemudian disikat habis kan, karena itu dianggap Marxis. Tapi nggak apa-apa, kita bicara tentang cara berpikir Marxis yang paling suka itu adalah ketika selalu kritis, Iya. analisis kritis. Sementara kalau kapitalisme sudah menerima, Ya. given dan kemudian bahkan surrender gitu ya. Tapi kalau ini kan, ya gue sorry nggak mau bicara teori, tapi ketika seperti itu, nah cara berpikir Soekarno sampai seperti itu sebenarnya dia bukan jualan kepentingan. Dari segala keburukan yang mungkin dari Soekarno punya, itu adalah dia ingin melakukan mandiri. Contohnya Asia Afrika dia sebetulnya itu dia bisa non-blok. Lalu kemudian dia bisa melakukan berbagai macam itu ya. Sekarang kalau kita berpikir itu ya yang seharusnya kita bicara tentang isu perubahan iklim ini. Negosiasi itu kita bilang kita bisa kok. Nggak go to hell with American kan dia ngomong gitu kan. Go to hell dengan semua bantuan luar negeri. Artinya kita nggak usah mengemis-ngemis lah. Kalau mau bantuan itu biar itu terjadi ya. Apalagi kalau sampai pinjaman itu kan susah ya. Tapi kalau misalnya seperti ini negara-negara ini bisa diperkuat, nggak usah kita sekarang kan sorry ya. Bahkan lembaga-lembaga agama pun berharap akan bantuan dari Amerika, dari Timur Tengah. Itu kan itu mentalitas miskin banget gitu loh. Tunggu, tapi pertanyaan gua kan bukan itu, bro. Lu yang lu jawab nih kalau gua tangkap adalah sebenarnya kita bisa. Gua sepakat. Nah, Pertanyaan gua adalah adil nggak? dalam situasi seperti ini, keadilan itu kalau kita mau berteriak keadilan, orang akan lihat lu udah adil belum sama resources yang diberikan ke lo. Kok kita mau melihat makro secara geopolitik, kita sendiri punya nih Freeport gede, nggak usah jauh kemana-mana lah. Freeport kita gede, tambang emas kita gede. Nangkep nggak lo? Nangkep. Iya, juga nangkep sih. Jadi artinya kita ini punya, nggak usah minta dulu. Nah, Jadi sebelum bicara adil keluar, lu Iya. adil dulu ke dalam diri lu sendiri. Maksudnya Indonesia as a nation ya. Ini jujur, gue kepincut sama Mr. Jokowi pada awal-awal seperti itu ya. Karena dia bisa melakukan apa yang dikatakan Makan Soekarno bubur itu. lah ya dari samping gitu, Iya. dari pinggir. Gue bisa nih, dan dengan kayak gini kan akhirnya dia bisa punya bargaining power untuk bicara keadilan. Kalau enggak, Oke. sorry ya, banyak Oke. diktator jelek di Afrika sana dan dimanapun seluruh dunia, mau ngomong keadilan dia lepeh loh. Negosiasi nggak mungkin based on provide me with your data and fact. Nah, kita nggak bisa dari APBN kita yang seperti ini, lalu kemudian dari GDP kita yang seperti ini, berapa persen ini kasih ke rakyat miskin dan terdampak itu, dan berapa persen juga walaupun sejak zaman SBY kan sudah ambisius tuh. Kita udah mulai awal NDC segala macam itu kan ambisius banget. Tapi what the fact? Ya, WTF juga ya. WTF. Ya. Nah, itu yang lain lah. Tapi gimana kalau misalnya kita udah punya sesuatu dan kita ngomong negosiasi itu aman. Balik lagi artinya ya. Keadilan itu based on what we have. Baru kita bisa ngomong ke orang lain, lu adil nggak sama gua? Iya. Karena kitanya sendiri kondisinya masih belum adil di dalam kitanya gitu ya. Di dalam mengelola
kita untuk menghadapi climate change. Gini lah, sederhananya cara Betawi, lu jangan teriak-teriak maling kalau lu sendiri masih maling. Iya. Dalam tuh. Ya, ini balik lagi kan ke full circle sama tadi pas kita opening intro kan. Bagaimana memandang sesuatu itu ya pas intro kita ngomong soal iman. Ini kita ngomong soal keadilan di perkara iklim. Segala sesuatu tuh lu lihat lu sendiri gimana dulu gitu. Iya, iya. Iya kan gitu. Jadi ya itu sebenarnya kalau semua orang bisa begitu sih Iya. ya enak gitu ya kita hidup gitu. Gue dulu ngomong gitu, gue keinget kisahnya Nabi Musa, Om Fik. Ngomong sama pendeta harus pakai kisah Nabi ya kan. Iya. Ketika Nabi Musa nanya, Tuhan, aku pingin lihat keadilanmu, ya kan. Dikasih tunjuk berbagai peristiwa yang panjang banget, yang sampai Nabi Musa pun bingung. Ternyata keadilanmu rumit. Artinya keadilan Tuhan rumit. Apa yang Om Fik bilang, jangan-jangan kita ini sedang diperlakukan adil sama Tuhan yang kita imani gitu, dan kitanya yang belum paham. Ternyata kitanya yang belum berlaku adil sama diri kita sendiri gitu kan. Artinya let's say gitu, sekarang apakah kita cukup adil dengan diri kita untuk mau merubah gaya hidup kita? Let's say yang living less, living recycle, reduce, reuse dan segala macam, dan kita melihat negara barat akhirnya jadi nggak adil gitu. Nah, mungkin ketika kita merubah itu, kalau Om Fik bilang tadi kan, lu rubah diri lu, maka baru lu bisa self sufficient untuk ngomong lu adil dong sama gua gitu. Gua udah nggak maling lagi nih gitu. I think itu menarik banget sih kalau dalam konteks keadilan, sehingga nggak galak-galak amat gitu loh Om Fik ketika ngomong keadilan. Ayo keadilan gitu, enggak, cuman mandangnya ke dalam gitu kan. Atau jangan-jangan kalau there are enough people yang mempraktekkan hal itu di seluruh dunia, kita jangan-jangan nggak perlu saling meneriaki juga. Iya. Karena kan dunianya sudah tipping point gitu. Iya. Tapi ini repot sih. Maksudnya artinya mengharapkan manusia berubah itu kan, kecuali besok masuk jurang itu susah gitu. Bisa dipaksa. Tapi kan gini, kalau kita sekarang kan kita mau bicara data, fakta itu kan gampang. Kita buat aja dashboard. Indonesia sudah adil belum? Kita mau teriak-teriak negosiasi iklim bilang bahwa kita adil, tapi Indonesia sudah adil belum? Siapa yang pemilik konsesi hutan yang terbesar? Berapa persen masuk ke dalam komunitas sekitarnya? Siapa yang kemudian boleh mendapatkan keuntungan-keuntungan dari berbagai macam proses perusakan lingkungan? Kan itu sederhananya kan kayak gitu. Lalu lu kalau misalnya kemudian gue ingat waktu si Harrison Ford datang itu kan, baik aja. Menteri Hutannya siapa? Zulkifli Hasan. Oh iya. Sekarang Menteri Perdagangan, Om Fik masih menteri. Iya. Ya waktu itu kan itu kan sederhana, dia mau ngeliat aja nggak bisa kan. Artinya lu mau bicara mati-matian, keadilan lu, kita mesti berapa persen, mesti berapa? Iya. Nggak bakal bisa. Iya. Orang juga lepeh aja dan delegasi Indonesia kan delegasi formal kan. Ketika kita bicara delegasi formal, orang akan melihat apa yang sudah dicapai, atau paling enggak good practice lo apalah dari segi policy, dan kemudian berbasis fakta, evidence base-nya di mana. Tapi emang nggak keren. Maksudnya bukan nggak keren. Kalau dari sisi galak-galakan, ngomong keadilan dalam versi internal ini jadi nggak terlalu gimana gitu, nggak gagah gitu loh, Fik. Ya ini kan basis pemikiran kita kan spiritualitas. Iya maksud gua spiritualitas itu lu bisa ke gereja. Ini nih kayak kalau Islam tuh sufinya dibanding Islam yang PKS-nya yang kerasnya gitu loh. Ya nggak sih, kayak ngomongin adilnya, adil internal dulu deh lu. Sama rakyat lu adil nggak? Sama sesama lu adil nggak gitu kan? Artinya ngomong keadilannya nggak usah yang gede-gede, tapi let's make it more simple dan membumi gitu kan. Ya, jadi kan memang ketika kita bicara justice itu kan sesuatu yang kadangkala itu kan bisa di multitafsir. Multitafsir itu adalah ketika kita sendiri sudah nggak melakukan tafsir itu dengan praksis-praksis yang bisa tangible ya. Dan kemudian kalau misalnya di level pemerintahan ya evidence based.
Ada nggak gitu? Manusia mah nggak pernah adil ya, dan itu memang sudah harus diperjuangkan gitu. Maksudnya you have to fight for your own. Kita udah adil belum sama diri kita sendiri, ya kan? Gua kan dengar ada anak lo, kenapa sih bokap lu sampai kena ring gitu? Habisnya bokap makan sembarangan, berarti lu juga suka nggak adil sama diri lu sendiri kan? Oh iya. Nah, ya kan? Itu Artinya kitanya juga harus starting from ourselves. Iya. Iya nggak sih? Benar. Iya. Akar segala kejahatan cinta uang katanya. Lu cinta makanan enak lo. Akar segala kejahatan adalah kekurangan uang lu. Iya. Ya, memang harus kembali kepada segala sesuatunya, tapi kan seekor keledai nggak pernah masuk ke lubang 2 kali kan. Iya. Oke, gua mau nanya pandangan lu aja nih. Ini kita ngobrol udah panjang, udah 50 menit dari tadi. Masya Allah. Nggak berasa ya kalau ngomong sama dia ya. Honornya mahal nih. Apa? Honornya mahal. Jalan terus hari ini. Ada, gue berharap. Gue tahu lo dari tadi ngomong keadilan itu, terakhirnya mau disangkutin soal wasit. Iya kan? Liverpool sama Spurs. Nggak usah. Berat nih, berat. Cuma sebelum nyampe ke situ, gue mau bilang, keadilan itu kan sesuatu yang sebenarnya harus ditangkap dengan berbagai instrumen supaya dia bisa mewujud gitu loh. Karena kita teriak-teriak keadilan, pertama ngukurnya aja susah. Terus kedua, bagaimana memastikan bahwa kita hidup tuh sudah adil gitu. Masa kita cuma ngomong ya udah masing-masing pada berubah deh. Ya, mau sampai kapan gitu loh. Yang ada besok kita udah mati karena ya dunia berubah terus kan, kita climate change. Nah, menurut lu yang berperan di sini itu siapa harusnya? Apakah itu lo pemerintah sebagai duty bearer utama melalui berbagai regulasi yang memasukkan semangat keadilan sebagai prinsip paling atas misalnya, atau budayawan atau agamawan misalnya gitu ya. Ini gimana sih gitu? Harus nangkep ini sehingga masyarakat emang mikirnya emang sama frekuensinya, dan keadilan itu mulai dari diri sendiri terus diperluas. Gimana gitu? Ya, kalau gue sih ngelihatnya ya, siapapun dia sebagai tokoh itu harus bisa mempresentasikan dirinya sebagai produk keadilan. Lu mau jadi pejabat lu mau jadi, karena the man behind the gun itu, semua kebijakan, semua ayat-ayat suci itu nggak akan jalan kalau orang-orangnya tidak melakukan. Sederhana aja, lu lebih senang menggunakan kendaraan umum sebagai tokoh. Mungkin ini kalau kita bicara ya, ada banyak kan dengan negara-negara Skandinavia, bahkan menterinya pun naik sepeda, naik kereta aja, dan di Jepang juga gitu. Di Indonesia ada nggak sih kayak gitu? Ketika harus seorang menteri pun harus 4-5 mobil kayak gitu. Itu kan teladan ya, kita bicara role model. Lalu kemudian pendeta juga, ulama itu lebih suka kalau misalnya sudah levelnya naik itu, gue harus naik mobil yang tasnya dibawain. Iya, nah kayak gitu. Padahal kan orang lihat role model, memang nggak mudah ngajarin orang juga. Gue naik KRL tiap hari, atau paling tinggi naik MRT udah mahal tuh ya sebenarnya. Tapi kan hal yang seperti itu, orang juga kalau gue khotbah gue bilang saya kesini naik KRL, kan buat mereka sesuatu yang modeling. Ini lagi-lagi modeling ya. Betul. Jadi bukan cuma rohaniwan aja. Rohaniwan itu melalui ayat-ayat kitab sucinya, pemerintah, gue menghidupi regulasi dan kebijakan yang gue sepakati bersama. Anggota DPR itu yang mestinya membuat regulasi, dan mereka yang harusnya menunjukkan itu. Ada nggak anggota DPR yang berani naik Gojek ke kantor, naik kendaraan umum, sepeda deket-deket aja deh supaya untuk pengambilan gambar. Gua mesti nanya satu pertanyaan lagi nih untuk mengejar supaya teman-teman yang nonton nanti nggak berhenti di situ ya. Gitu. Bagaimana kalau ada yang ngomong, ya itu kan mereka yang pengaruhnya luas. Buat kita yang masih di sini itu gimana? Ya, itu artinya ketika kan kita bicara keadilan. Tadi pertanyaan lo pertama adalah gimana nih, siapa yang mulai? Ya orang-orang yang menjadi role model itu kan paling pertama. Kalau kita sendiri, artinya ini kan lebih kepada individual. Lo mau tokoh agama kayak, mau bukan kayak, atau bahkan seorang, gue berharap akan ada orang-orang yang misalnya dalam tanda kutip disebut sebagai sampah masyarakat, berani melakukan hal ini. Kenapa enggak kita angkat?
Kan orang suka berpikir, wah ini selalu kalau orang sudah dianggap jadi narapidana itu sudah sampah masyarakat. Ada nggak yang bisa kemudian melakukan model-model seperti ini? Kan kita perlu gali itu mungkin tugas-tugas kayak gini loh. Orang-orang itu adalah kita tidak melihat, apalagi penyandang disabilitas itu yang bisa melakukan kan seperti itu. Lalu ya semua orang yang orang suka memandang misalnya waria bisa melakukan hal ini, itu kan sesuatu yang kita bisa lihat loh. Gua aja orang yang sudah diberkati dengan ya bukan berarti gue lebih baik dari penyandang disabilitas, tapi gue bisa lebih mempunyai akses lebih. Kok masih melakukan? Sementara ada penyandang disabilitas, misalnya teman-teman buta, tuli bisa melakukan upaya-upaya iklim yang lebih baik, misalnya tahu bagaimana mematikan lampu, tahu apa gitu. Sederhananya mitigasi sudah itu kan luar biasa, bro. Artinya kita harus mendapatkan juga dari bahkan lagi-lagi ya, from the list of this mengajarin kita orang-orang yang punya resources lebih. Dan keadilan menembus sekat-sekat perbedaan kepercayaan, dan itu harus lewat karena mereka nggak lihat itu. Nah itu makanya gue seneng 2 minggu lalu gue di salah satu talk show itu namanya Eko Bineka ya. Artinya gue mengatakan besok kita ajak anak-anak SMA deh, minggu depannya akan ajak SMA, kita bersihin itu stasiun-stasiun KRL. Kotor banget, kurang ajar orang-orang ini kan katanya. Tapi kotor banget itu kan. Ayo kita ajak anak-anak SMA interfaith. Terus gue bilang juga kalau bisa ada yang penyandang disabilitas ikut juga. Nah yang kayak gini-gini nih role model, dan insya Allah nih tanggal 28 nih kita mau buat bincang kebangsaan di bekas SMA gue ya, SMA 1 PSKD, tapi ngajak sekolah Muhammadiyah, ngajak apa, tapi sekolah Kristen, tapi ketua panitianya bilang coba perempuan yang Islam. Wah, ketua panitia di sekolah Kristen tuh ya. Lalu ngajak siapa? Muhammadiyah jadi pembicara, lalu nanti yang jadi pembahasnya juga, supaya anak-anak ini mulai dari SMA pun mereka mengerti. Inilah investasi kita. Nah, mungkin pertanyaan lu yang belum lu tanyakan, gimana ke depannya? Mulai dari sekarang kita punya investasi dengan anak-anak ini yang kita sasar. Orang tua-tua udah hard headed, udah fossilized. NGO baru, bro. Iya, enggak, kalau misalnya mau masuk lewat teman-teman SMA, gue sudah ya walaupun udah tua ya, gue masih manggilnya adik-adik nih. Padahal masih muda lah, padahal dia panggil opa kali, ya. Opa. Nah, iya, karena ya, terus anak-anak ini mau, dan kita harus masuk ke sekolah-sekolah ini ya, karena investasi melalui sekolah inilah yang khususnya yang remaja, yang kalau masih SD SMP kan masih terlalu kecil. Yang SMA ini harus kita ini, kalau mahasiswa mungkin udah beda ininya, cuma harus ada investasi yang dimulai. Investasi itu adalah manusia ketimbang daripada yang lain-lain. Kalau dari lo apa nih? Final ini nih ya. Gue nangkepnya adalah yang pertama, ini ngomongin keadilan adalah kita melihat the list-nya tadi gitu. And looking from the list ini kita bisa ngelihat priorities-nya gitu. Sehingga ketika lu ngomong keadilan, ini kan kadang-kadang, iya gue kan udah kerja ya adil dong, gue kan udah jadi politisi ya, gue mewah-mewahan terserah gitu. But lagi-lagi the list-nya termasuk gue kan udah presiden, anak gue bisa juga jadi cawapres gitu. Gue ngomongnya ini nggak bahaya ya kayaknya. Jadi kan itu 3 periode atau apapun lah gitu. 7 turunan lanjut. Bukan 3 periode. Jadi lo ngelihat the list-nya ini penting gitu kan. Dan itu satu hal yang nggak boleh ya ngomong soal ini cawapres. Boleh bebas. Ini kan isu keadilan juga kan. Iya benar. Adil boleh. Benar. Yang kedua, keadilan buat diri sendiri. Yang tadi menarik banget dari Om Fik adalah karena keagamaan ini sifatnya kan selalu megah. Masjid harus megah, makin oke. Tapi kayaknya at this time Tuhan juga kayaknya pengen ngajarin kita, lu bisa sederhana deh. Gue nggak ngajarin lu megah, gue besar. Lu nggak usah besar-besar amat gitu. Kayaknya lu bisa-bisa aja bos gitu. Yang megah tuh gue. Maksudnya Tuhan gitu. Kitanya yang lebay, nggak sih? Kitanya yang lebay. Jadi lu sekarang iklim udah kayak begini, lu sederhanakan diri lu. Karena lu sekarang kalau memungkinkan untuk lebih sederhana, lebih bagus. Apa nggak kiamat lebih cepet nih? Karena mikirin the list unto this. The list unto this lagi. Jadi artinya pelajaran untuk listnya tadi tuh menarik. Dan yang terakhir yang gue tangkep, yang gue petik banget, dan ini menurut gue narasi untuk ngomongin keadilan iklim bukan perkara narasi gagah-gagahan, tapi narasi untuk ngomongin inspirasi dan perubahan. Ya. Karena yang tadi Om Fik bilang adalah narasi keadilan iklim adalah lu harus bisa ngelihat dulu, lu sudah adil belum terhadap iklim lu udah bersihin KRL belum,
Atau sesederhana lu udah matiin listrik ketika nggak dipakai atau belum. Ya. Jangan-jangan lu belum melakukan itu, tiba-tiba lu keluar dengan baju LSM lu yang serem, terus Luntur. keadilan iklim gitu kan. Jadi serem sih. Tapi Heroik. Heroik Heroik. gitu. Cuman jangan-jangan bukan itu gitu. Dan balik ke spiritualitas, Tuhan tidak akan mencerminkan keadaan kalau lu sendiri nggak mau berlaku adil sama diri lu gitu kan. Itu yang gue tangkap tuh, Jam. Dan mempengaruhi your immediate circle of influence menurut gue Yes. gitu. Ya, ini kadang kita juga suka lupa ya. Kalau adil, staff domestik lu digaji di bawah UMR apa enggak? Lu kasih libur gak? HAM. Itu kan adil gitu harusnya gitu ya. Jadi last statement lu apa, bro? Tentang Wah, susah. Berat. Ini udah kayak seminar aja. Berat kasih nih. statement nih. Statement nih. Ntar lagi kasih plakat kan. iya. Jadi apa ya? Ya nggak tahu. Tapi kalau gue membayangkan, jadi lu kan topiknya tadi tentang perkara keadilan dari perspektif spiritualitas gitu ya. Bagaimana menangkap misalnya orang yang habis dengerin ini, iya deh gue mau bersikap adil gitu. Nah, coba statement lu apa buat mereka itu gimana harusnya? Susah gue kalau mau ini. Dan tadi juga ngomong gak jelas apa. Ya nggak apa-apa. Nggak Ya, apa-apa. oke. Ini berat nih kalau Ini mau lu kasih role model statement. soalnya, Om. Iya, Jadi role model, ya. Iya. Memang berat, kalau nggak berat mah gue nggak ngundang lu. Ya susah nih ngomongnya. Tapi kan ya mungkin yang ini adalah kita senang dengan sesuatu yang kelihatan hebat. Ya. Ya kan? Tuhan pun mau kita taruh di rumah ibadah yang kelihatan hebat dan megah. Betul. Pertanyaan gue, Tuhan senang nggak ditaruh di situ? Dan itu yang seringkali kita ingin membuat Tuhan senang dengan cara pikir kita, bukan minta Tuhan untuk mengubah kita. Ada kan masih baca kitab suci kan? Kalau kamu setia dalam perkara-perkara kecil, Ya. kecil dulu aja lah. Maka kamu akan diberikan perkara besar. Kita maunya kelihatan perkara besar dulu. Yang kecil akhirnya ditinggalkan. Tuhan pun mau kita bekap dalam sebuah kemasan. Ini loh gereja gue hebat, mewah, gede. Yang datang juga orang-orang. Sehingga apa bedanya gereja dengan nightclub? Apa gereja dengan mall? Dan kita mau buat Tuhan tinggal di mall, tinggal di nightclub, tinggal di tempat-tempat resort yang mewah. Tetapi kita lupa Tuhan lebih nyaman di kampung-kampung kumuh dan di orang-orang yang mungkin menderita karena kita lupakan. Itu aja lah. Keren ya kayaknya. Anjir, parah sih. Parah. Udah. Oke. Kelar sih ini sih. Udah ya? Udah. Gila. Thank you, bro. Gila. Sip. Thank you. Mantap. Luar biasa, Om.